Kalau Mbah udah pernah disantet? Kirimin Saya santet. kalau Mbak Mijan tuh disantet tuh sering sekali. Terus apa yang dilakukan tuh? Ya tetap ya, kita berpikir bahwa kita punya prepare yang terbaik. Yang paling serem. Pernah asisten rumah tangga sampai jebol dengkulnya pagi-pagi. Halo teman-temannya Puri, ketemu lagi di Indigo Datengin Seleb. Dan kali ini Puri kedatangan tamu istimewa, yaitu Mbah Mijan. Terima kasih loh udah datang ke sini. Sama-sama. Iya, udah memenuhi undangan. Susah banget loh teman-teman ngundang seorang Mbah Mijan. Kalau lagi bukan bulan puasa susah kayaknya. Susah bukan karena sibuk. Ya tapi Karena males. males, aduh. Jadi senengnya rebahan di rumah. Senangnya gitu. rebahan, tim rebahan Tim sama rebahan. berarti. Ya. Oke teman-teman, jadi untuk kalian semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe YouTube channelnya Furi Harun dan juga YouTube channelnya Mbah Mijan. Terima kasih. Kali ini sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Mbah, Ya, saya ada hadiah istimewa buat Mbah Mijan. betul. Makanya sebetulnya Mbah mau datang ke sini tuh karena Hadiah. rasa penasaran. Kalau nggak dapet hadiah Iya nggak mau katanya datang. Mbah, pokoknya ada hadiah buat Mbak Mijan, oke gitu kan. Oke. Nah, Ini silahkan hadiah buat Mbak Mijan. hadiah buat Mbah Mijan. Hangat, berat, Kira-kira berapa kilo tuh berat? ada lah kali kalau 1,5 kali ya. 1,5. Oke. Oke, berarti langsung dibuka aja dong ya. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Jadi biar Oke. itu jadi hadiah aja dulu buat Mbah Mijan. Oh, oke. Jadi kalau dari Kak Furi kan udah pasti nggak jauh-jauh dari spirit dolls, dari boneka. Tapi khusus kali ini karena Kak Furi juga tahu bahwa Mbah Mijan sudah punya banyak teman spirit, jadi nggak usah diisiin spirit, isi aja sendiri. Oke, apa-apa. Iya. Mengerti. Iya. Oke. Oke. Nih Mbah, aku pengen ngobrol nih ya. Kan Mbah tuh terkenal banget ngeprediksi artis-artis dan itu tuh terjadi gitu. Nah sebenarnya suka ada artis yang marah nggak sih? Oke, sebelum Mbak jawab, terima kasih hadiahnya. Sama-sama. Mbak, sorry tadi mau Mbak buka aja ternyata. Jangan dulu. Maaf ya, kita sama-sama mengerti ya. Iya. Tolong dong, ambilin dulu bentar. Baik, Bang. Oke. Biasanya kan kalau Teman-teman dapat hadiah penasaran. Mbak langsung buka gitu kan. Kalau soal prediksi itu buat seorang Mijan, saya melakukan prediksi sebelum saya dikenal oleh publik. Tahun 2010 saya membuat akun media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, Facebook sama Twitter. Facebook sama Twitter. Nah, di sanalah saya menuangkan sebuah prediksi-prediksi vision penglihatan tanpa filter. Ngomong kematian, ngomong sakit, ngomong cerai, ngomong tentang kehidupan artis. Karena Mbak pikir ya kita nggak dikenal ya, masa sih gitu kan. Iya. Mereka mau protes, mau marah dan sebagainya. Sampai di kemudian hari ada beberapa ramalan yang tembus ceritanya, jackpot nih tentang beberapa artis yang meninggal dunia. Dari situ media mulai mengenal seorang Mbak Mijan dan sampai sekarang ya dikenal sebagai tukang gosip juga kan begitu nih, peramal tukang gosip kan begitu. Kalau soal apakah ada yang marah ketika diprediksi diramal, saya dulu dengan sekarang berbeda. Kalau dulu saya tanpa filter, kalau sekarang saya lebih bicara ke ya kita ada undang-undang ITE ketika kita melakukan sebuah penyebutan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau pelanggaran undang-undang ITE gitu, kita kan bisa dimasalahkan. Betul. Tapi sejauh ini ketika saya sadar dengan hukum itu, ada beberapa yang marah ketika Mbah prediksi. Tapi setelah mereka mengerti bahwa apa yang Mbah prediksikan terjadi, ya akhirnya mereka minta maaf juga. Oh iya. Iya, jadi kan kadang sering ramalannya nih pasangannya lagi hot-hotnya banget terus diprediksi bakalan cerai dan emang beneran cerai gitu, udah aja gitu, jadi top banget. Tapi teman-teman by the way ya, dulu pada saat ceritanya Mbah Mijan tuh meledak banget, ramalannya terbukti, saya pernah kirim DM ke Mbah Mijan, saya bilang, halo Mbah, saya mau minta diramal dong, nggak dijawab-jawab. Gitu ya.
di Instagram tuh. Ini gila nih, somse amat gitu. Ya. Tapi sekarang juga baru berasa kalau emang udah males banget baca kan kebanyakan gitu. Tapi aku pernah loh DM. Serius emang? Iya, aku bilang, Mbak, aku pengen dong diprediksi. Saya bilang gitu. Tahun karena kapan itu kira-kira? 2016 kayaknya sih. Oh, okay. 2016-an gitu. Pokoknya Mbah Mijan belum seterkenal sekarang gitu, tapi kayaknya ya tahun segituan lah. Terus aku bilang, ya somse. Ternyata pas udah kenal sama sekali nggak somse. Orangnya baik gitu. Karena memang belum kenal aja. Mungkin ini kebanyakan yang DM kayaknya pas ngeramalin apa ya? 2016 disilet deh kayaknya ya muncul. 2016 ramalan yang meledak adalah tentang artis yang akan meninggal dunia dan terjadi. Beberapa komedian yang terjadi, kemudian yang selanjutnya Mbak memprediksi artis yang cukup fenomenal. Mohon maaf, jadi mengulang masa lalu, nge-flashback. JP. Nah ya. 2016 Mbak ngeluarin statement JP. Artis JP akan meninggalkan penghiburan itu boom sekali. Iya. Nah itu kayaknya pas boom banget, ada di mana-mana. Terus saya sempat DM waktu ternyata itu. Nggak dibalas ya, sombong banget ya. Dibalas pemirsa. Jadi buat kamu yang kalau DM nggak dibalas, ya jangan baper ya, karena emang yang DM pasti banyak banget. Fury gitu. aja nggak dibalas loh, sombong banget Mamijan, astaga naga ya. Tapi memang ternyata kita satu frekuensi. Akhirnya setelah sekian lama, sekian puluh tahun ketemu di satu acara. Dalam satu acara ternyata gitu. Oh memang ya batin itu kalau sudah berbicara gaib, walaupun jauh itu bisa ketemu. Iya, gitu. Dan apa ya, Furi juga sempet lihat Instagram tuh di Mbah Mijan tentang sosok siluman ular yang tertangkap CCTV. Nah tadinya kan aku pikir itu ke rumahnya Mbah Mijan, tapi bukan. Bukan, itu Mbak ngambil konten di TikTok. Jadi ada salah satu anak TikTok yang memang bikin ngupload video itu. Jadi dia punya CCTV di rumah yang menangkap ada gambaran dari orbs. Kenapa Mbak sebut orbs? Karena memang bentuknya masih transparan sekali. Iya. Itu seperti ular. Mbak memang ngomong kalau ini real siluman ular. Sebenarnya gini, kita orang yang dibekali logika. Maksudnya kalau ada gambaran seperti itu dan hasil dari video CCTV, menurut Mbak Mijan, bisa saja karena ada hewan kecil yang nempel di lensa kamera CCTV kan. Iya. Bisa dia lagi bergerak segala macam, itu langsung kesorot hitam-hitam transparan begitu. Tapi untuk kali ini real, mistis. Real ya, dan itu kalau dilihat-lihat kan serem banget ya. Menurut Mbak apa itu? Kiriman santet? Iya. Kiriman santet, tapi maksudnya bukan target ke yang punya CCTV ya. Tapi itu hanya lewat saja. Hanya lewat aja. Jadi siluman ular ini adalah kiriman santet yang belum sampai ke rumah target. Jadi dia lagi jalan gitu ya. Benar. Jadi kalau Mbah udah pernah disantet? Kirimin. Kalau Mbak Mijan tuh disantet itu sering sekali. Terus apa yang dilakukan tuh? Ya tetap ya, kita berpikir bahwa melakukan hal seperti ini risikonya seperti itu. Yang penting kita masih punya bicara masih punya energi yang ini, tapi lebih ke kita punya prepare yang terbaik. Jadi ketika ada serangan kita sudah menyiapkan diri. Yang paling serem pernah asisten rumah tangga sampai jebol dengkulnya pagi-pagi. Perempuan. Kasihan amat. Jam 12:30 malam kita benar-benar habis perang karena memang Mbah menjauhkan calon A dan rival menjauhkan calon B. Iya. Kita rel tempur sekitar jam 12:30 malam. Mbah nggak ngerti, nggak nyangka juga kalau dampaknya sampai ke asisten rumah tangga. 12:30 kita mulai war. Jam 2:30 kita selesai. Dan dia mengakui kalah. Mbak yang menang. Tapi tepat ketika dia baru mau ngomong saya menyerah, ledakan terjadi di lantai bawah dan Bibi langsung minta tolong, teriak-teriak. Tolong. Nggak tanya, Bibi habis jatuh? Enggak. Saya bangun tidur, tulang dengkul saya langsung maju begitu. Dan itu jelas efek dari
perbuatan si rival tadi. Berarti paling parah itu. Itu paling parah ya. Berarti kalau gitu orang serumah juga semua harus dijagain sama Mbah. Salah satu alasannya kenapa Mbak Mijan tidak terlalu mengeksplor tentang family ya. Iya. Gitu. Oh iya, bener. Mbah Mijan tuh orang yang sangat pelit explore tentang family. Ya. Gitu. Ada alasannya. Rata-rata kita kuat, Fury kuat ketika ada serangan gaib. Tapi orang di sekitar Fury belum tentu. Iya, betul. Apalagi kalau sudah bicara Mbak Mijan yang memang kadang kala nekat karena pekerjaan, ketemu dengan rival-rival yang memang gila. Ya mau nggak mau saya harus mengamankan keluarga. Iya, berarti keluarga nggak pernah diekspos bukan berarti karena ada ini di luar gitu. Tapi banyak yang godain dong pasti. Selain yang nggak hajar-hajar, udah pasti banyak yang godain. Banyak. Dipikirnya single gitu. Iya, tapi Mbak tidak pernah melepas jimat yang paling ampuh ini, nggak pernah. Jadi kemana-mana Mbak pakai. Jadi mereka harus tahu bahwa Mbah di jari manisnya sudah ada cincin yang melingkar gitu. Iya. Kalau yang godain banyak. Berarti kalau gitu keluarga sama sekali tidak di dunia ini gitu kan, di dunia supernatural enggak? Sebenarnya Mbak pengen juga ngekspos seperti orang-orang lain. Ya kan? Ini lo anak gue, ini lo istri gue, ini babe gue, nyak gue. Tapi sejak ada kejadian Bibi sampai jebol tuh dengkulnya, oke. Kita nggak bisa percaya 100% dengan orang yang tiba-tiba menyerah karena kalah, tapi dia menyerang lewat belakang. Betul, gitu. Betul, iya. Dan itu emang ngeri banget sih. Kalau Fury sendiri, spirit dolls-nya pernah diserang, sampai matanya akhirnya putih sebelah gitu. Itu setelah tayang di RCTI. Waktu itu saya bawa ponpan, spirit dolls lucu. Pas malam-malam nangis, terus saya pikir nih anak kenapa? Ternyata pas dilihat matanya memang putih sebelah. Pokoknya ceritain nanti di kontennya Mbak Mijan deh. Oh iya ya, itu kan dia kan biar tukeran. Oke. Kalau dia habisin di sini nanti Mbak Mijan nggak punya bahan. Nggak punya bahan ya. Nah terus Mbah Mijan sendiri sebenarnya di dunia supranatural, di dunia spiritual ini udah dari kapan sih? Dari sebelum terkenalnya gitu. Iya dari kecil. Dari kecil emang udah seneng ngurusin yang gini-gini. Udah aneh gitu. Iya, usia 9 tahun, 10 tahun kelas 4 SD itu kita udah mulai Mbah udah mulai ngerasa yang aneh-aneh kayak. Pengalamannya sebenarnya simpel dan ini sudah banyak banget sih yang tahu tentang sejarah awal. Di kelas 4 SD Mbah main petak umpet waktu itu seperti sekarang tuh bulan puasa gitu, malamnya jam 8 kita ke musola taraweh, kemudian namanya anak-anak segitu ya paling hanya main-mainan petak umpet sama teman-teman. Saat Mbah Mijan main petak umpet sama teman-teman, tiba-tiba Mbah kebagian untuk mencari. Saat masuk ke semak belukar buat mencari teman-teman, tiba-tiba Mbah tuh melihat ada cahaya terang kecil awalnya sampai berburu membesar dan dalam kondisi yang malam hari sekitar jam 8 malam. Tanpa ada lampu apapun, tanpa ada penerangan, Mbak bisa lihat daun, ranting, dahan, rumput. Dan itu terjadi dalam waktu beberapa detik saja, sekitar 15 detik. Jadi kayak seperti tirai kebuka, Mbak lihat kanan kiri terang semua, baru tutup lagi. Seret. Dan Mbak nggak tahu itu apa awalnya ya. Di kelas 4 SD hanya mengalami fenomena itu. Di kelas 5 SD, Mbak mulai sering melihat sesuatu yang Mbak belum bisa ngomong kalau itu hantu gitu. Tapi di ujung mata selalu ada sesuatu hal yang menurut Mbak ini bayangan apa, kadang melintas hitam, kadang melintas putih. Di saat-saat tertentu Mbak merasa kok kayak ada yang menemani ya dari belakang dan sebagainya. Sering juga ngelihat benda-benda bergerak kayak poltergeist gitu. Jam dinding di ruang tamu pernah bergerak, tiba-tiba jatuh, nggak ada angin dan Mbak sendirian. Ada pisau juga bergerak di dapur, ada buah-buahan di meja bergerak sendiri. Jadi kayak semacam Mbak dipamerin dengan sesuatu hal yang ini apa ya gitu. Tapi tetap fokus logika Mbak belum sampai ke sana waktu itu. Nah di kelas 5 SD inilah kakek mulai nyuruh Mbak Mijan bantu-bantu pengobatan. Ya kamu ikut-ikut apa. Berarti dasarnya memang ada keturunan. Ada keturunan. Bisa ngobatin apa aja tuh waktu masih awal-awal kita diajarin? Fokus di patah tulang. Di alternatif patah tulang. Jadi kakek kan memang fokus di patah tulang. Makanya Mbah kalau
bicara soal pengobatan patah tulang, jangan diragukan lagi. Itu paling ahli karena dari kelas 5 SD. Oh, berarti sekarang juga masih? Enggak, belum buka lagi. Belum buka lagi. Di kemudian hari nih Mbak buka cuma di channelnya Furi Harun saja. Harapan di kemudian hari seorang Mbak Mijan, di masa tuanya seorang Mbak Mijan. Mbak akan mengabdi lagi seperti kakeknya Mbak Mijan untuk membuka pengobatan patah tulang dan tanpa mahar. Tanpa mahar, luar biasa ya. Itu mudah-mudahan di kemudian hari. Mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau sekarang masih sibuk konten, teman-teman. Ya, betul. Sekarang. Tapi anak ada berapa sih sebenarnya? Anak 1. Istri tapi 1. rencana mau nambah lagi biar 10. Istri masih 1. Dan mudah-mudahan 1 juga. Aja. Karena kalau 2 nanti repot ya. Kan pasti banyak yang curhat karena gara-gara punya 2 jadi pusing sendiri kan. Daripada 2 kan mending 3 ya. Dasar. Nah terus kalau ngelihat di tempatnya Furi nih tentang anak-anak ini gimana? Nyaman sebenarnya ya, nyaman sih. Tapi gini, Mbak boleh bercerita tentang Mbak dulu tahun 2016 awal-awal bikin awal-awal masuk di sebuah konten kayak horor gitu di televisi. Sebetulnya salah satu yang memperkenalkan bahwa ada sebuah media, ada sebuah sarana di luar dari Jelangkung atau di luar dari sarana yang lokal yang bisa kita gunakan untuk sarana explore waktu itu. Maka Mbak membeli sebuah boneka sulap. Oh, sempat beli juga. Awal pertama kali boneka yang bisa berjalan sendiri tuh, boneka kayu, tanpa remote, tanpa apa, itu yang mengawali Mbak Mijan. Gitu. Dan orang bilang katanya ini boneka apa namanya, boneka pesugihan, boneka iblis dan sebagainya. Mbak bilang ini itu media saja, sama seperti Jelangkung dan sebagainya. Ketika ada yang mau masuk ya monggo, berarti dia mau dirawat, ya kan, dia mau disempurnakan mungkin dan sebagainya. Jadi dengan Mbah juga pernah seperti itu, ngelihat tempat Furi, nyaman-nyaman aja ya. Karena yang masuk di sini pasti dia pun berani masuk karena ada tujuan, pasti ada alasannya. Dia masuk ke sini mungkin salah satunya alasan pengen disempurnakan, pengen banyak temennya yang tadinya mungkin dia nggak punya tempat, kemudian dia tersesat kemana, akhirnya kan Furi mau menampung mereka. Itu kan sesuatu hal yang kayak semacam feedback, ucapan terima kasih mungkin ya. Maka yang dirasa ketika Mbak masuk ke ruangan ini nyaman. Ya. Kenapa Cika? Mbahnya banyak banyak temennya. Iya lah, namanya juga Mbah Mijan. Banyak temennya yang hantu lebih serem apa lebih serem omnya? Lebih serem omnya daripada yang hantunya. Cika ya? Ini omnya ada berapa ya? Ini Cika kadang emang. Jadi kata Cika nih teman-teman, Mbah Mijan bawa teman-teman yang nggak kelihatan dan yang kelihatan. Tapi katanya yang kelihatan jauh lebih serem daripada yang nggak kelihatan. Nah gimana nih, kok gue jadi bingung ya? Cika mah kalau ada orang ganteng aja suka begitu Cika. Ini ganteng-ganteng Cika, jangan dibilang serem ya. Cuman memang penampilannya hitam-hitam gitu, hitam-hitam gitu. Bicara tentang hubungan personal nih dulu gitu sama pasangan. Pasangan nggak takut kah dengan sosok Mbah gitu? Di dunia ini gitu, spiritual ini nggak takut dia? Awalnya takut. Awalnya takut, tapi antara ketakutan dengan cinta kan yang dominan cintanya. Betul. Saya takut dengan profesinya, tapi saya cinta dengan gantengnya, bahasanya begitu kan. Jadi dia memilih. Iya. Dia memilih untuk bertahan walaupun dalam kondisi ketakutan. Hingga akhirnya tetap memilih untuk terbiasa. Nah nanti anak kalau misalnya udah mulai dewasa, apakah akan di dunia ini spiritual juga atau mau diarahkan ke yang lain? Otomatis yang namanya anak biasanya akan ada genetika ya dari orang tua. Mbah tidak melarang apapun. Jadi ketika anak pengen mengikuti jejak bapaknya, jadi seorang spiritualis, Mbah welcome.
Lalu tiba-tiba ternyata anak pengen keluar dari jalur, jadi seorang pengusaha, Mbak juga welcome, investor Mbak juga welcome. Atau tiba-tiba anak pengen menikah muda terus mau ngasih cucu ke Mbak Mizan, welcome juga. Jadi free, bebas. Free ya, pokoknya yang penting yang terbaik. Yang terbaik. Gitu. Nah, selama dikenal oleh publik ya, oleh masyarakat luas, sebenarnya kalau hal yang paling menakutkan kan tadi ya, sering diserang-serang apa. Nah, kalau hal yang paling menyakitkan apa sih? Kan kadang kayak Furi juga banyak banget nih bulian dari netizen. Kalau buat Mbak sendiri, yang paling menyakitkan itu apa? Terbalik dengan Furi, kalau Mbak yang paling menyakitkan adalah ketika Mbak menolong orang dan orang itu nggak berhasil. Pernah ada sebuah kejadian, dia ini klien nih datang ke Mbak Mizan ngomong sendiri bahwa saya pernah melakukan sebuah ritual pesugihan. Dia bilang di usia sekian saya akan diambil. Saya akan kehilangan semuanya. Dia sudah ngomong seperti itu. Sampai akhirnya tepat di jadwal yang dia omongkan, waktu yang dia omongkan, anaknya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, tinggal dia seorang diri. Lalu dia bilang, Mbah tolong lepaskan perjanjian ini. Mbah nggak bisa. Seorang Mbak Mizan bisa merasakan sebuah serangan leher kecekek seperti ini, tapi Mbak nggak bisa lihat siapa yang nyekek. Seorang Mbak Mizan. Saking tingginya nilai sebuah perjanjian. Iya. Betul. Bahasanya kalau orang sudah berjanji, sudah tanda tangan di atas notaris, nggak bisa lo ngelak lagi, pasti akan masuk penjara, kan begitu ya Bu? Nah itu akhirnya Mbah, Pak maaf saya nggak bisa bantu, dan Mbah ngerti, Mbah lihat sendiri bagaimana dia terlepas dari, serem deh kalau mau cerita, maksudnya gini. Tapi akhirnya dia kayak gimana? Mbak ngeliat sendiri meninggalnya, maksudnya gitu. Ya, proses okay. meninggalnya pada saat tepat di tanggal perjanjian itu gitu. Itu sesuatu yang menyedihkan banget, yang benar-benar buat Mbah teringat sampai sekarang. Jadi dengan Mbah nggak bisa menolong dia karena emang kesalahan dia dalam perjanjiannya, sampai sekaratul mautnya itu depan Mbak Mizan. Dan itu jauh lebih menyedihkan ya daripada bulian haters. Furi Harun, kalau Anda takut dibully haters, jangan jadi public figure. Gini, pembuli buat seorang Mbak Mizan, dia hanya seorang judgement aja, tukang ngejas, gitu. Tapi pada dasarnya mereka itu adalah fans yang tanpa sengaja. Karena kepo dengan kita. Terus sekarang mereka tuh lebih konsisten daripada fans. Betul. Fans itu hanya menyukai apa yang ingin kita tampilkan sesuai dengan apa yang mereka mau. Jadi sedikit saja kita berbeda, fans sudah kelabakan. Gitu. Itu karena terlalu banyak, terlalu tinggi tuntutannya. Tapi kalau haters, mereka tuh hanya ingin mencurahkan masalah mereka sendiri. Makanya suka marahin kita, ngata-ngatain kita, segala macam. Gak apa-apa. Tapi satu lagi yang paling unik adalah haters itu punya nilai yang sama dengan fans, atau bahkan sekarang nilainya lebih tinggi. Dia bisa mendongkrak popularitas kita. Iya, betul. Ya nggak apa-apa. Kamu pernah takut dengan haters? Enggak sih, cuman pusing aja. Jangan pernah pusing. Mbak punya solusinya biar nggak pusing. Apa? Upload postingan, udah tinggal tidur, jangan diintip-intip. Itu sering. Itu begitu tuh. Pokoknya posting tuh. Kalau diintip, aduh ya ampun ini komentarnya, buset dah. Posting ya kan. Tutup HP-nya, udah tidur makan gitu caranya. Sampai saya tuh nyuruh anak saya untuk nggak baca komen kalau di YouTube. Jangan baca komentarnya ya. Oh iya mah gitu. Kayak gitu. Tapi kita balik lagi nih ke case tadi yang Mbah tidak berhasil menyembuhkan, membantu orang yang pesugihan. Tapi sepanjang ini kita ya, kalau ngedengar tentang pesugihan, kan memang orang sangat sulit untuk bisa terlepas dari pesugihan. Ya. Betul, betul, sangat sulit sekali karena memang terikat dengan perjanjian. Cuma mungkin karena dia kenal Mbak Mizan sejak dari baru-baru mulainya melakukan pemujaan itu kali ya. Jadi dia baru membongkar rahasia dia selama ini. Ternyata dia sukses, punya showroom mobil, punya showroom motor sampai belasan cabang di seluruh Indonesia. Dia baru mengaku setelah jelang
tanggal dan bulan perjanjiannya. Itu gitu. Dia dikasih waktu berapa lama? Dia menyerahkan batasan usianya sendiri, jadi bukan dikasih waktu berapa lamanya, tapi dia bilang kontrak umur. Oh, oke. Iya. Jadi saya boleh kamu ambil ketika sudah usia sekian. Gitu. Tapi akhirnya anak-anaknya, keluarganya juga ikut diambil. Itulah bahwa makhluk halus tidak bisa kita percaya 100%. Mereka pasti punya kebohongan yang nggak bisa kita prediksi ya. Bahwa ternyata pada saat jelang itu istrinya juga diambil, anaknya dua-duanya juga diambil, walaupun perantaranya tetap logis ya. Kayak istrinya sakit, kemudian anaknya ada yang drug terus overdosis, kemudian ada lagi yang mengalami kecelakaan, ketabrak mobil, tapi semuanya akhirnya kan nggak ada. Iya. Terakhir baru dia. Jadi buat teman-teman yang ya mungkin sekarang lagi punya banyak sekali permasalahan dan kepikiran buat melakukan pesugihan, karena pasti orang kalau namanya udah nekat kan kadang suka nggak nalar ya. Jangan pernah melakukan pesugihan ya. Jadi Mbah sendiri sudah pernah mencoba untuk membantu tapi tidak terbantu gitu. Dan kalau ngobrolin tentang Mbah Mijan kan udah sering penelusuran. Nih kadang Furi suka bingung nih ngelihat kuntilanak ya. Ada yang merah, ada yang putih. Kalau menurut Mbah Mijan sendiri kuntilanak tuh ada berapa warna sih? Berapa model gitu? Iya, ada berapa warna ya. Sejauh yang udah pernah ketemu. Iya. Sebetulnya kuntilanak satu. Kuntilanak tuh ya satu, warnanya putih. Gitu. Adapun merah, adapun katakan perak, itu hanya sebuah simbolik tentang hawa yang mereka miliki. Kalau misalnya ternyata menampakkan dengan aura merah, berarti dia masih menyimpan dendam, masih menyimpan kemarahan. Lebih ke sifatnya, karakternya mereka. Apa yang mereka serap pada saat mereka mengcosplay, ya kan? Jin mengcosplay jadi manusia, bentuknya jadi kuntilanak. Nah, ketika yang terserap adalah dendamnya, maka akan bias merah. Jadi kuntilanak bisa merah, bisa kuning, bisa hijau. Yang dasarnya adalah putih. Yang dasarnya tetap putih gitu. Nah terus hantu favorit ada nggak? Asik dong, ya kan? Dibumbuin enak kali itu hantu ya. Hantu favorit ya. Iya. Ada nggak? Ada. Apa? Sebenarnya Mbak paling suka kalau hantu. Poci. Ya, Poci. Astagfirullah. Kalau yang Furi suka kan? Enggak. Oh, enggak ya? Kok bisa kita beda sih? Aduh, ampun. Itu kenapa bisa suka sama Poci? Jadi sebenarnya sih nggak terlalu suka-suka banget. Cuma gemes gitu. Gemesnya kenapa tuh? Lu kaki begini, tangan begini gitu. Tapi lu masih ngeyel gitu. Lu ngapain sih lompat-lompat ngejar-ngejar orang gitu? Lu diem aja sih ngapa gitu loh. Jadi kayak gemes sendiri gitu kan. Iya. Lu tuh kaki nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, diikat, tangan juga begini. Tapi lu masih kepoin orang, bela-belain loncat-loncat, emang nggak capek kan begitu? Iya. Biasanya kalau ketemu sama Poci ngapain tuh? Sebenarnya kan kadang-kala yang ngobrol sebenarnya, tapi kadang-kala kan ada juga mitos yang bilang, jangan terlalu dekat, nanti kalau meludah kan bisa bikin gosong kan gitu. Ya kadang-kadang ngobrol-ngobrol tentang lu kenapa, lu kenapa, alasan lu muncul apa dan sebagainya gitu-gitu. Yeah. Lebih ke discuss masa lalunya dia apa. Gitu. Nah, lebih ke discuss masa lalu. Iya. Ya kalau Mbah Mijan seneng sama Poci, kalau Kak Furi yang udah pernah nonton enggak seneng Poci sih. Nggak apa-apa, lain-lain kali, kapan-kapan kita cari Poci bareng ya. Jangan. Ya guys ya, tunggu kalian boleh komen. Ayo Kak Furi collab sama Mbak Mijan cari Poci. Iya. Komen yang banyak. Nanti kalau Pocinya dateng, kita bakalan sembunyi di belakang Mbah Mijan. Jadi Mbah Mijan aja yang ngobrolnya. Tapi itu emang Poci tuh suka gemes-gemes gimana. Jadi ya saya sih ini aja takut gitu. Tapi ngomong-ngomong aku ngobrol sama Mbah Mijan kok pusing ya kepalaku udah dungdang. Gini, nggak cuma Furi Harun. Kalau saya sih kayak ditonyor-tonyor gitu ya rasanya ya. Gitu. Iya. Tapi saya menilai Mbak menilai dengan seringnya orang ngomong seperti itu. Berarti omongan gua kagak ini sebenarnya apa yang gua omongin itu nggak
Gak bikin nyaman kali begitu ya. Kalimat-kalimatnya pusing dipahami kali makanya ngeblank. Oh enggak. Ini enggak ada hubungannya sama jawaban Mbah Mijan, kalimat-kalimatnya enggak. Tapi kalau kita ketemu sama orang-orang indigo atau supranatural, spiritual, apapun itu sebutannya, itu emang suka pusing gitu. Tapi kalau tadi sih pusingnya pas Mbah Mijan ngomongin poci ya, itu keterlaluan sih karena kepalaku kayak di ini itu udah nggak masuk akal tuh. Jangan-jangan poci yang Mbah Mijan suka ajak ngobrol kali marah. Bisa jadi karena kita omongin mereka. Makanya jangan suka ngomongin poci ya, jadi pocinya marah. Oke. Vika, jangan ngambek sama Om ya Vika ya. Nah, ini yang terakhir nih. Furi pengen nanya tentang pesan-pesan dari Mbah Mijan untuk anak-anak indigo yang baru muncul nih, yang mereka pengen bikin YouTube atau pengen apa. Pesan-pesannya gimana sih ke mereka? Kalau kita ingin membuat sebuah konten, maka pasti kita disudutkan dari dua hal. Yang pertama adalah kita mengeksplor diri kita yang sebenarnya. Yang kedua adalah bagaimana kita mencari jati diri dengan kebutuhan konten. Jadi orang pengen nyari jati diri tapi memikirkan kebutuhan konten kan kadang memang suka nggak lepas ya. Iya, betul. Buat seorang Memijan, kalau kalian tetap pengen mengeksplorasi diri, jangan bicara kontennya, lepasin aja. Jadi diri sendiri. Gitu. Jadi nggak perlu ditahan, maksudnya nggak perlu malu, nggak perlu takut, nggak perlu ragu, dan jangan sampai berpikirnya, gue ngonten nih, gue nggak boleh begini, gue nggak boleh begitu, tapi padahal akhirnya sakit juga tuh kepala kan. Makanya kalau Mbak Memijan setiap kali explore lepasin aja. Satu. Yang kedua, anak-anak indigo di Indonesia jumlahnya semakin hari semakin banyak saja. Kenapa? Karena mungkin semesta juga punya pesan khusus. Semesta juga mungkin ingin berkomunikasi dengan manusia secara khusus. Mudah-mudahan dengan banyaknya teman-teman indigo yang bermunculan, mereka punya tugas baik buat bangsa kita, buat semesta dan alam Indonesia kita. Iya, amin. Jadi mudah-mudahan kehadiran anak-anak indigo yang baru itu bisa menjadi berkah ya, Mbak, buat semuanya. Karena kan semuanya sebetulnya saling melengkapi. Ya contohnya tadi Mbah Mijan seneng poci, Kak Furi nggak seneng, kan itu saling melengkapi. Jadi nanti pada saat penelusuran ada kampung poci, kita tahu harus ngajak collab siapa. Tapi bener loh, kalau ngomongin poci itu bener deh. Kenapa sih? Ya udah gitu. Iya, kalau ngomongin poci bener kan? Pocinya datang-datang kan? Datang-datang terus udah gitu ngambek lagi dibilang serem. Padahal mah emang beneran serem ya. Oke, Mbak. Thank you so much. Sama-sama. Udah bersedia meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa explore bareng. Ya, after pandemi. Iya, pokoknya pengen banget kita bisa explore sama timnya Mbah Mijan yang kata Cika ganteng-ganteng. Oh, serem katanya. Tetap serem gitu ya. Tetap gak boleh diganti jadi ganteng. Tapi katanya. Kalau Ombah gimana Ombah? Ombah ganteng ada. Ganteng katanya pakai sarung gitu, tapi gantengnya kayak cewek. Rambutnya panjang kali. Kata Cika Mbah Mijan gantengnya kayak cewek. Gitu, Cika mah. Aduh, ya udah deh. Yang penting ada gantengnya. Siap. Oke, teman-teman, ya sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Ya jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya Mbah Mijan. Oke. See you on the next video. Bye-bye.